Kabar MotoGP, di video kali ini saya akan memberikan kabar tentang kehadiran Darien Binder, pembalap yang akan menggantikan posisi Valentino Rossi di MotoGP 2022. Inilah 5 fakta menarik dari Darien Binder, pembalap MotoGP 2022 yang penuh kontroversi. Mari kita simak informasinya. Halo para pecinta MotoGP di seluruh tanah air, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan kembali membagikan informasi yang sangat menarik untuk disimak mengenai seputar update MotoGP, jadi tetap stay tune di channel ini. Dan sebelum melanjutkan menyimak informasinya, mohon terus dukung perkembangan channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Pembalap RNF Yamaha, Darien Binder, menatap optimis debutnya di MotoGP pada musim 2022. Darien harus memegang beban berat karena menggantikan posisi Valentino Rossi di tim satelit Yamaha. Darien tetap optimis karena merasa akan mendapat bantuan dan dukungan khusus. Dukungan itu datang dari salah satu pembalap MotoGP, yakni Brad Binder. Brad sendiri diketahui merupakan kakak dari Darien Binder. Darien Binder pun mendapat kesempatan untuk mengikuti jejak sang kakak membalap di MotoGP pada musim 2022. Sebab, dia ditunjuk menggantikan posisi sang legenda, Valentino Rossi, untuk berkolega dengan Andrea Dovizioso. Kehadiran Darien di dunia MotoGP menambah daftar pembalap bersaudara yang berada di musim yang sama. Sebelumnya, sudah ada Alex Espargaro dan Pol Espargaro, Marc Marquez dan Alex Marquez, kemudian juga ada Rossi dan Luca Marini. Sama seperti Espargaro bersaudara, Darien dan Brad membela tim yang berbeda. Dan inilah 5 fakta Darien Binder, pembalap MotoGP 2022 yang penuh kontroversi. Darien Binder akan menjadi sosok kontroversial pada musim 2022. Pembalap asal Afrika Selatan ini menempuh jalur yang tak biasa untuk masuk ke kelas MotoGP. Hampir semua pembalap menapaki jenjang yang sama. Mereka umumnya balapan di ajang Moto3, kemudian naik ke Moto2. Ketika performanya dinilai apik, barulah mendapat promosi ke kelas MotoGP. Namun, itu tidak terjadi kepada Darien Binder. Mengikuti jejak Jack Miller, Binder berlaga di kelas MotoGP tanpa berlaga di Moto2 sebelumnya. Siapa sebenarnya Darien Binder? Berikut 5 fakta mengenai Darien Binder. Yang pertama, lompat jauh dari Moto3 ke MotoGP. Bukan hal yang biasa jika seorang pembalap Moto3 langsung lompat ke kelas MotoGP. Hanya Jack Miller yang pernah melakukannya pada 2015. Kini seorang Darien Binder mengikuti jejaknya dengan melompat jauh dari kelas Moto3 ke kelas MotoGP. Ini bisa dibilang keberuntungan daripada kemampuan. Sebab, tim yang menaungi Binder, RNF MotoGP Team, sebelumnya Petronas SRT, gagal mendapatkan pembalap incaran dari Moto2. RNF Team sebelumnya mengincar Remy Gardner, Raul Fernandez, atau Marco Bezzecchi. Sayangnya, ketiga pembalap Moto2 tersebut sudah digaet tim lain. Remy dan Raul bergabung dengan KTM Tech3, sementara Bezzecchi akan membela untuk VR46 Racing Team. Karena tidak mendapatkan ketiganya, barulah RNF Team melirik Darien Binder. Ini karena Binder adalah pembalap yang tergabung dalam tim Petronas Sprinta Racing. Petronas Sprinta Racing sama dengan RNF Team, tetapi mereka berlaga di kelas Moto3.
Pada MotoGP 2022, Binder akan mengendarai Yamaha YZR M1. Motor yang terkenal paling ramah pembalap dan paling mudah untuk dikuasai pembalap baru. Kedua, belum memiliki prestasi yang mumpuni. Secara statistik, Darien Binder belum memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Ia mulai membalap di Moto3 sejak 2015. Pada 2018, Binder bergabung dengan tim Red Bull KTM dan mendapatkan podium pertamanya. Pada tahun berikutnya, ia bergabung dengan tim Chip Green Power dan menambah satu podium lagi. Baru pada 2020, Binder mendapatkan kemenangan pertamanya di GP Catalunya dan posisi kedua di GP Aragon. Setahun setelahnya, Darien Binder bergabung dengan Petronas Sprinta Racing. Ia hanya mendapatkan 2 podium. Selama 7 tahun di Moto3, Binder hanya mampu mengumpulkan total 3 pole position, 6 podium, dan 1 kemenangan. Posisi terbaik di klasemen akhir hanya posisi 7. Ketiga, adik dari Brad Binder. Darien Binder adalah pembalap kelahiran Potchefstroom, Afrika Selatan, pada tanggal 21 Januari tahun 1998. Ia merupakan adik dari pembalap yang sudah memenangi 2 balapan di MotoGP, Brad Binder. Mengenai lompatan karir adiknya, Brad Binder menyatakan bahwa perpindahan langsung dari Moto3 dan MotoGP akan penuh tantangan. Keempat, menjatuhkan Denis Foggia yang sedang memperebutkan gelar juara dunia Moto3. Darien Binder pernah menabrak dan menjatuhkan Denis Foggia pada lap terakhir balapan Moto3 di seri Algarve, Portimao. Padahal Denis Foggia sedang memperebutkan gelar juara dunia dengan Pedro Acosta. Karena peristiwa ini, Foggia terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan. Gelar juara dunia pun jatuh ke tangan Pedro Acosta. Sontak kejadian ini membuat Darien Binder menjadi sosok yang sensasional sekaligus kontroversial. Kelima, banyak pembalap MotoGP yang meragukan Darien Binder. Francisco Bagnaia adalah salah satu pembalap MotoGP yang mempertanyakan naiknya Darien Binder ke MotoGP. Apalagi setelah kasus jatuhnya Denis Foggia. Komentar negatif semakin terarah kepada Darien Binder. Saya pikir seperti di kejuaraan mobil, kita membutuhkan super lisensi. Jika kamu berhasil melakukan sesuatu yang bagus untuk kejuaraanmu, kamu bisa naik ke level berikutnya, kata Bagnaia dikutip Crash. Tahun depan ia akan bersama kami, dan di MotoGP kita lebih cepat. Saya harap kejadian Darien Binder menabrak Denis Foggia ini tidak akan terjadi. Superlisensi digunakan di ajang balap mobil F1. Ini semacam kriteria khusus agar bisa ikut balapan di F1. Superlisensi hanya bisa didapatkan oleh pembalap yang mengantongi poin tertentu dari keikutsertaan mereka di ajang kategori balap di bawah F1. Pendapat senada dilontarkan Franco Morbidelli. Superlisensi mungkin merupakan hal yang baik. Untuk naik ke MotoGP kamu harus memiliki setidaknya beberapa hasil tertentu. Itu pemikiran yang bisa saya setujui, kenapa tidak? Katanya. Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, Darien Binder harus membuktikan bahwa dia memang pantas berada di ajang tertinggi balap motor ini. Kalian setuju kan? Peristiwa Darien Binder menabrak Denis Foggia jangan sampai terulang lagi. Oke bosku, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak informasi ini sampai selesai. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Dadah.